Hai, udah sebulan lebih gue nggak bikin video, jadi 2 minggu yang lalu itu gue baru pindah kantor, gue baru pindah kerja lebih tepatnya. Jadi gue butuh waktu untuk adaptasi dulu, pelajarin kantornya, strukturnya, produknya, cara kerjanya, dan berbagai macam. Dan sebelumnya gue juga butuh handover dulu di kantor lama. Jadi gue bener-bener lagi nggak ada waktu banget. Cuma sekarang udah bisa ada waktu luang lah. Jadi karena kemarin tuh gue nggak punya banyak waktu, gue tuh nggak ngeliatin portofolio gue di P2P lending. Yang gue pantau tuh cuma yang ada di reksadana sama di saham aja. Nah, ketika gue kemarin buka, betapa kagetnya gue karena yang terlambat bayar banyak banget. Yang gagal bayar itu adalah yang P2P produktif, yang gue pakai di Investri. Nah, jadi setelah berapa ya, kayak sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemarin, gue bener-bener nggak buka P2P sama sekali, karena gue juga lagi nggak nambah dana gue di sana. Terus gue buka 2 hari lalu, gue kaget banget ternyata ada 6 pendanaan yang terlambat. Jadi bisa lihat di sini aja, di sini ada late repayment-nya 6 biji. Gokil, ini yang paling banyak selama gue investasi di Investri. Terakhir itu gue kayak ada 2 atau 3, tapi itu pun kayak cuma 20 hari atau 30 hari. Terus habis itu langsung dibayar. Tapi yang ini, kita lihat ya. Di sini gua ada 6 yang telat. Yang pertama, TAP ini udah dari tahun lalu. Tahun lalu bukannya? Iya, kalau nggak salah dari tahun lalu. Atau awal tahun. Dia itu udah terlambat 260 hari. Yang sebenarnya kalau misalkan lebih dari 90 hari itu udah dihitung gagal bayar harusnya. Dan udah dilakuin penjualan aset atau apa segala macem sama asuransi kayak gitu. Cuma sampai sekarang di sini nggak ada kelanjutannya, masih tetap dihitung terlambat bayar aja. Terus ada juga BDZV, ini 62 hari, 2 bulan. Ada BEJ 34 hari, JYSF 25 hari, BEJ 4 hari, dan GTRC 86 hari. Dan di sini rata-rata udah berbulan-bulan dan nggak ada tindakan gitu. Jadi ini adalah yang paling parah setelah gua 2 tahun taruh di Investri, yang terlambatnya paling banyak dan nggak selesai-selesai. Ada yang sampai 260 hari coba. Ini udah bentar lagi setahun, jadinya gue sih udah relain aja duit gue kalau sampai ini pendanaan nggak diapa-apain gitu ya sama pihak Investrinya. Jadi sekarang di Investri, gue baru aja narik duit gue sekitar 2 jutaan tadi. Karena, ya seperti yang kalian lihat, di sini telatnya banyak banget. Dan gue nggak yakin jadinya untuk kedepannya apakah pendanaan gue ini masih akan baik-baik saja atau malah makin terpuruk. Karena gue rasa sekarang juga bisnis lagi melemah lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi ekonomi sebenarnya oke-oke aja, udah balik seperti normal. Seperti yang kalian lihat di saham atau pergerakan di reksadana juga. Kemarin kan sempet tuh turun terjun bebas lagi, tapi sekarang udah recover. Mungkin gara-gara itu juga kali ya, yang kemarin-kemarinnya jadi terlambat bayar. Tapi gue nggak tahu ke depannya bakal bagaimana. Makanya gue tarik dulu aja yang dari produktif, apalagi yang ada di Investri. Karena menurut gue, ya gue tunggu selesai bayar dulu aja nih 6 biji. Dan gue masih ada sisa 10 pendanaan lagi. Yang gue nggak tahu ini bakal baik atau buruk juga sih. Oh ya, di sini grade yang gue taruh itu sebenarnya nggak jelek loh. Di sini tuh gue taruh grade A. Ada juga yang grade mana ya? BEJC, BDZVB, TAPC. Oke, di sini ada yang B dan ada yang A. Dan ini pun terlambat juga. Jadi menurut gue sekarang grade ini nggak menentukan kalau misalkan dia pasti nggak telat atau pasti bisa bayar. Karena ya terbukti dia bisa lama juga bayarnya gitu. Ini 86 hari dan yang B itu udah 62 hari. Sisanya ini C. Jadi sekarang gue bingung gue harus mencari yang seperti apa kriterianya lagi. Jadi ya udah gue tarik dulu aja duit gue pindahin ke P2P yang lain dulu untuk sementara. Gua mau apresiasi dulu untuk tim Investri yang setiap ada keterlambatan pembayaran pasti langsung di-emailin ke para investornya. Di situ kita tahu progresnya itu seperti apa. Misalkan si borrowernya itu lagi nunggu payment dari kliennya atau dia benar-benar udah nggak bisa bayar, jadi lagi jual aset dan sebagainya, itu dikasih tahu detailnya dan tanggalnya oleh tim Investri. Tapi gue juga menyesalkan kenapa sekarang banyak banget yang telat bayar.
Di sini kan gue sebagai investor, jadi apa ya, jadi was-was gitu. Gue pengen naruh duit lagi, tapi gue takut pendanaan gue nih bakal mampet lagi. Dan gue nggak tahu mampetnya ini bakal berapa hari, karena di sini ada yang sampai 260 hari. Dan ya udah, jadinya gue sebagai investor tuh bingung, gue pengen naruh lagi atau enggak. Yang gue lakuin sekarang adalah gue tarik duitnya, karena ya ini, ada 6 yang nggak kebayar dan ya nggak jelas gitu mau sampai kapan ini kebayarnya. Terus setahu gue kalau misalkan udah lebih dari 90 hari itu harusnya udah dianggap gagal bayar dan harusnya si borrower itu udah bisa buat jual asetnya untuk nutupin pendanaan dia yang belum kebayar atau turunin asuransi. Cuma gue nggak tahu di Investree ini seperti apa karena gue belum pernah juga ada yang gagal bayar. Jadi ya udah, semoga ada perkembangan lanjutnya lagi. Nanti gue bakal update kalau misalkan ada asuransi yang turun atau ada yang gagal bayar dan dijual asetnya atau apalah tindakannya yang gue nggak tahu nih kalau di Investree. Kalau di Acceleran itu waktu itu gue pernah gagal bayar dan itu langsung turun asuransi dan si borrowernya itu langsung jual aset. Jadi masih ada yang nggak kebayar, cuma ya udah kayak sisa dikit gitu. Beda kalau yang di sini, kalau yang di sini bener-bener masih belum balik 100%. Masih nyangkut semua. Kesimpulannya, menurut gue sekarang ini balik lagi, terserah lu mau coba atau enggak. Tapi kalau gue sendiri, gue kagak mau taruh duit lagi. Dan kalau misalnya ada pendanaan yang udah selesai, gue bakal tarik duitnya dulu untuk sementara. Karena ya seperti ini, gue juga nggak tahu kondisi ekonomis tuh sekarang apakah akan memburuk lagi atau membaik. Tapi kalau lihat dari saham sih harusnya membaik ya. Cuma kayaknya untuk sementara gue nggak taruh dulu di Investree, gue bakal pindahin ke platform yang lain. Gue rasa sekarang P2P produktif nih menjadi investasi yang high risk, low return. Karena rata-rata returnnya itu cuma 12-15% per tahun. Kalau yang tingkatnya C itu sampai 20, tapi gue rasa sih sekarang jarang yang mau pilih yang tingkatnya C, karena ya track recordnya semuanya terlambat, jadinya rada-rada ngeri-ngeri sedap juga sih untuk pilih yang tipenya C. Selain di Investree, gue ada taruh juga di Coinworks sama di Acceleran. Keduanya itu sekarang sih masih aman-aman aja. Cuma untuk kedepannya gue nggak tahu itu masih aman atau enggak. Kalau misalkan nggak aman ya bakal gue pindahin juga. Sekarang ini gue pindahin ke P2P produktif, gue pakai isi cash sama asetku. Tapi kalau misalkan si konsumtif itu sampai gagal bayar juga, gue rasa mendingan gue pindahin ke deposito atau reksadana atau saham sekalian. Daripada gue taruh ke sini yang bisa aja hilang kayak gitu. Jadi sekarang balik lagi ke lu yang mau cobain, ini terserah lu mau pakai atau enggak. Tapi menurut gue, kalau gue sendiri gue nggak akan pakai dulu dan gue lebih pilih ke instrumen yang lain untuk sementara. Mungkin 2023 akan lebih baik lagi, ya gue bakal balik lagi ke sini untuk diversifikasi. Oke, mungkin segitu aja buat update kali ini tentang Investree. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada punya kritik atau saran atau masukan atau kalian mau kasih komentar juga boleh banget di kolom komentar bawah. Thank you buat nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!